Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Salam. Kita kembali bersyukur Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita berdiri di altar Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-35. Lalu kita buka lagi Matius 26, ayat 26 sampai ke 29. Pertama, baca Yohanes 6 ayat 35. Lalu yang kedua sambung Matius 26, 26 sampai 29. Bapak Ibu yang sudah lihat bisa berdiri dan baca. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Ia datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada yang sambung Matius 26 ayat 26 29 silakan. Pasal 26 ayat 26. Kok menetapkan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ayat 27. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini." Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Makan dan minumlah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat 35, ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-59, itu pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri menjelaskan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus roti hidup yang turun dari surga, memberi kepada kami manusia yang terhilang dalam dosa. Yohanes 14 ayat yang ke-6, pernyataan Yesus sendiri juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus itu kebenaran, kejujuran, keadilan, dan benar itu tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus. Sehingga di dalam Matius pada pasal yang ke-26, ayat 26 sampai kepada 29, sebelum masuk hari raya Paskah, roti tidak beragi di Yerusalem. Pada malam itu, Yesus tetapkan perjamuan. Setelah Yesus mengambil roti,
Lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena roti hidup itu datang dari Tuhan. Tuhan Allah yang memberikan kepada dunia ini. Sehingga waktu Yesus tetapkan perjamuan di Yerusalem, setelah Yesus ambil roti, dia mengucap syukur kepada Tuhan Allah di surga. Lalu Yesus mengambil cawan, sebelum memberi kepada murid-murid, dia mengucap syukur juga kepada Tuhan Allah di surga. Lalu memberikan kepada murid-murid dan berkata, "Makan dan minumlah. Roti ini tubuhku dan cawan ini adalah darahku." Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kebenaran yang kita lakukan itu tubuh Tuhan Yesus, itu darah Tuhan Yesus. Matius 26, 26, 29. Yesus perintahkan. Ini perintah. Yesus perintahkan kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada semua orang dalam dunia ini, ambil bagian untuk makan dan minum. Perintah ya. Kalau perintah dan undangan itu beda. Kalau undangan bisa diwakilkan satu orang ikut kalau ada kesibukan. Tapi perintah, sibuk atau tidak, sakit atau tidak, karena ini perintah harus ikut. Yesus pemimpin kita. Yesus penebus kita. Yesus gembala kita. Yesus imam kita hari ini. Perintahkan kepada kita setiap orang. Perintahnya wajib ambil bagian, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, melalui amandemen gereja Kemah Injil, bagian belum baptis tidak layak untuk menerima ambil bagian tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagian masih ada disiplin, masih ada siasat, tidak layak untuk ambil bagian makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagi yang belum disiplin, bagi yang belum baptis, tapi bagi yang sudah baptis, itu ambil bagian karena ini perintah. Bagi Bapak Ibu yang sudah baptis tapi sudah lama belum bagian ambil makan dan minum, itu langgar perintah Tuhan. Itu langgar perintah Tuhan. Karena di Yerusalem Yesus sendiri tetapkan ambil bagian untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus kasihi, mengapa penting kita ambil bagian tubuh dan darah Tuhan Yesus? Kita akan baca lagi Matius pada pasal yang ke-6 ayat 28-29. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu pada hari bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Keberhasilan yang pertama, setelah kita setia rajin makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup ini. Ayat yang ke-28. Tubuh dan darah Tuhan Yesus mampu memberi pengampunan. Mampu memberi pengampunan
semua dosa kita. Surga tidak bisa ukur dosa, entah dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Surga sanggup untuk mengampuni. Yang penting yang kita ambil bagian adalah mari kita ambil bagian untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kejadian sampai Wahyu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita ambil bagian, baca firman Tuhan. Setelah kita baca, bagian yang kita sudah baca, yang kita sudah temukan, kebenaran itu kita pegang, lakukan, hasilkan dalam tindakan hidup kita. Dialah orang yang hari-hari setia makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sehingga semua kejahatan, semua dosa yang dia lakukan, tubuh darah Tuhan Yesus mampu untuk mengampuni, menyucikan, mengangkat dia menjadi seorang yang kudus di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Keberhasilan yang kedua, setelah kita membangun, makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus setiap hari, membangun hubungan yang persekutuan dengan Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Makna kematian Tuhan Yesus itu, makna masa lalu itu ingatan kita untuk Tuhan, apa yang Tuhan berkorban demi saya dan kita semua. Makna kematian Tuhan Yesus pada masa kini adalah membangun persekutuan, hubungan persekutuan kerjasama yang baik saya dengan Tuhan dalam hidup ini. Dalam hidup ini. Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 katakan begini. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Keberhasilan yang kedua, setelah kita setia ambil bagian untuk makan minum firman Tuhan dalam hidup ini, hubungan kita, kerjasama kita sudah membangun menjadi satu, menjadi kuat. Kita perkecil dalam Tuhan, Tuhan perbesar di dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan dalam hidup ini. Hati kita menjadi hati yang baik untuk bertumbuh buah-buah dalam kehidupan. Buah pertobatan bertumbuh. Matius 3:10. Buah pertobatan bertumbuh. Buah firman Matius 13 bertumbuh. Buah terang Efesus 5 bertumbuh. Buah roh Galatia 5:22-23 bertumbuh. Ya. Kalau buah bertumbuh, berarti saya dengan Tuhan tidak ada masalah pada akhirat nanti. Saya dengan Tuhan tidak ada masalah pada akhirat nanti. Sebab di dalam Matius 3, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, di bawah kaki tersedia kapak panjang, yaitu murka, yaitu neraka. Yaitu neraka. Gereja Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Yesus datang melalui pengorbanan, Yesus menanamkan gereja baru, supaya di dalam gereja baru hasilkan buah-buah yang baik untuk Tuhan, yaitu buah pertobatan, buah firman, buah terang, buah roh dalam kehidupan kita. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, keberhasilan yang berikut setelah kita ambil bagian makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, membawa perubahan hidup. Membawa perubahan hidup. Roma 6:18. Dulu hamba dosa, berubah menjadi hamba Tuhan. Karya daripada Injil Kristus, karya daripada darah Yesus, karya daripada tubuh Yesus. Dulu hamba dosa, berubah menjadi hamba Tuhan. Itu perubahan ya, itu perubahan ya.
Rasul Paulus sebelum dipanggil oleh Tuhan, hamba dosa, hamba iblis, sesudah dipanggil oleh Tuhan dan kuasa Injil merubah dalam hidup, hamba dosa berubah menjadi hamba Tuhan. Terakhirnya Rasul Paulus berani mati karena Injil Kristus. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih. Titus 2 ayat 14. Dulu anak iblis berubah menjadi anak Tuhan. Dulu anak iblis berubah menjadi anak Tuhan. Posisi hidup sudah berubah. Yang lama ditinggalkan dan memiliki masukan hidup baru dalam Tuhan. Waktu kita ada di dalam dosa, iblis adalah raja kita. Iblis adalah pemimpin kita. Sehingga iblis pakai kita menjadi hamba untuk kerja program iblis bagi dunia ini. Tapi setelah Injil akan angkat kita, Injil merubah dalam hidup kita, hamba iblis berubah menjadi hamba Tuhan. Anak iblis berubah menjadi anak Tuhan. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih. Dalam kehidupan kita hari ini, mari kita setiap waktu kita ambil bagian untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah kebenaran. Firman Allah ini terisi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setiap orang yang setiap waktu setia ambil makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam hidup ini, dosanya diampuni. Hubungan kerjanya sudah membangun menjadi satu. Dan di dalam dia terjadilah perubahan-perubahan dalam hidup ini. Kemenangan iman nomor berapa ini? Perubahan anak jadilah padaku sejak Yesus ku terima dia. Yang lama sendirinya berlalu dan hidup yang baru akan memasuki. Angkat kita menjadi umat pilihan Tuhan. Angkat kita menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih. Dalam gereja kemanjin, amandemen peraturan, roti dan cawan yang setiap bulan satu kali yang kita ikuti itu. Roti itu lamba, cawan itu lamba. Intinya adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah apa yang benar yang kita lakukan, kita ikuti, kita turuti, kita simpan, kita wujudkan. Itulah darah, itulah daging Tuhan Yesus. Pegang itu, jaga itu, lakukan itu, supaya kita digolongkan manusia yang setia, ambil bagian, makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita sampai di sini. Pendeta Jagani berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, bukan yang ada di surga saja, tetapi ada jejak-jejak di kami. Ya Bapa, ya Yesus, terima kasih.